Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam kesempatan kali ini. Hari ini saya punya tamu, yaitu dengan Pak Imron Rosyadi. Beliau ini seorang ustadz dan guru ya, dan menemukan salah satu cara untuk menghafal Al-Quran gitu. Metode menghafal Al-Quran. Kita undang dulu ya, sambil nunggu bisa sambil nyiapin kopi. Boleh diundang-undang dulu teman-temannya untuk joinan di sini. Bisa juga share ya, teman-teman bisa share. Halo. Nah, ini dia udah gabung ya, teman kita nih, Pak Imron nih. Hei, Pak Imron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik gak kuliahnya tadi? Oke, Pak Imron, hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu, ngobrolin masalah yang kemarin tuh, apa, tentang metode penghafal Al-Quran ya, yang belum sempat kita bahas ya. Beberapa, Oh iya, mungkin Pak Imron bisa langsung perkenalkan diri, terus ini apa namanya, menceritakan sedikit metode yang Bapak temukan. Langsung aja oh ya. gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis atau kama qala. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Denny sudah mengundang saya untuk mempresentasikan apa itu metode papan. Setelah puji syukur dan salawat, sedikit sebelumnya saya akan bercerita tentang metode papan. Lagi di mana Pak Imron? Di rumah, Rumah lagi ya. di rumah. Oke. Jadi Jangan metode papan, ya. nih. Jadi saya ngeliatnya agak pusing begini deh. Nah, nah, sip. Nah, ini saya perkenalkan, ini Hulia Umairo. Masya Allah. Halo, Halo, Ustaz. Assalamualaikum. Gitu. Sehat ya Ule ya. Amin, alhamdulillah sehat selalu. Jadi metode papan itu adalah satu metode yang insya Allah saya kemas untuk dalam rangka interaksi kita terhadap Al-Quran. Yaitu bisa interaksi itu bisa berupa tilawah, bisa berupa menghafal. Tapi dengan bantuan salah satu medianya adalah papan tulis atau saburo atau papan. Papan kecil. Jadi kalau kita ingat zamannya Rasulullah itu kan Quran itu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai cara turunnya wahyu itu kan, dengan cara lonceng, dengan cara talaki, dengan cara ru'ya as-sadiqah, mimpi atau dan sebagainya seperti kita tahu dalam sejarah Rasulullah. Kenapa dengan papan? Papan itu hanya satu media saja,
Tapi yang terpenting adalah bahwa pada zaman Rasulullah, talaki mengajarkan langsung, itu kita itba kepada malaikat Jibril. Bahwa Rasulullah itu diajarkan oleh malaikat Jibril dengan cara talaki. Talaki itu Yaitu, gimana? talaki itu, kalau saya ambil secara bahasa, kalau talaki, misalnya kalau kita ambil dari golongan orang-orang salafiyah, orang-orang NU ya, khususnya orang NU. Kalau ada orang meninggal itu kan Talqin, diikutin gitu. ditalkin ya kan, ditalkin Diikutin. walaupun iya itu terjadi perbedaan pendapat, tapi yang jelas talkin itu adalah secara bahasa adalah me- mengajak untuk mengeja, Hmm. mengajak kepada orang lain untuk mengeja. Kenapa harus dieja? Karena pada dasarnya yang pertama Rasulullah itu buta huruf. Rasulullah itu seorang yang ummi. Jadi ketika diajarkan oleh malaikat Jibril, ikro ma'ana biqari, kata Rasulullah, saya bukan orang yang bisa baca. Sampai 3 kali malaikat Jibril mengatakan, ma'ana biqari, saya bukan orang yang bisa baca. Maka di situ malaikat Jibril talaki kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca, tapi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka disitulah wahyu. Wahyu yang agung itu, Iqra, baca dengan cara apa? Ya, kita belajar, ada substansi talaki di situ, ada substansi belajar, ada lagi yang lebih penting dari itu adalah substansi bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka niatan yang pertama sebelum kita masuk ke metode papan, niatan yang pertama adalah Quran itu adalah wahyu, interaksi kita kepada Allah. Yang ketiga adalah niat kita. Niat kita berinteraksi kepada Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nah, di situ. Belajar dari yang pertama, Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril, yang salah satu penulis mengatakan itu adalah metode F0 gitu kan, teorinya. Ada lagi metode F1. F1 itu artinya Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Rasulullah sendiri mengajarkannya bukan dengan cara tak tulis menulis. Rasulullah mentalaki kepada para sahabat, membacakan wahyu yang beliau terima, kemudian baru sahabat menuliskannya. Itu pun nggak semuanya, karena yang ditekankan dalam metode papan yang saya bawa ini adalah talaki itu, baca tulis dengan sendirinya nanti akan menjadi ahli. Di samping yang pertama Quran itu adalah wahyu, Quran itu adalah mujizat, dan berprinsip pada 4 ayat yang diulang-ulang oleh Allah bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, itu tadi. Nanti di bab berikutnya akan dibahas masalah itu. Jadi pentingnya talaki, kalau kita kaitkan, sebelumnya metode papan ini saya canangkan untuk semua umur sebenarnya, dan alhamdulillah udah pernah diikuti oleh anak usia 5 tahun sampai dengan kakek-kakek yang berusia 70 tahun ke atas. Seperti yang udah pernah terlaksana, bahwa kita tahu orang Indonesia itu kan bukan ya nggak familiar dengan tulisan Arab ya kan, apalagi bahasa Arab. Sangat perlu pembelajaran khusus. Untuk belajar ngaji aja, orang yang udah usia 40, 20, enggak sampai 40 lah, 20 ke atas, 25 aja, belajar baca Quran itu udah sangat kesulitan. Padahal kita ini ya umat Islam terbesar ya di dunia ya. Tapi kondisi Iya, ini betul. bukan. Betul. Makanya ini salah satu inferior kita sebagai umat Islam ya. Makanya dengan metode papan ini saya mencanangkan, punya ide. Dulu cita-cita saya yang pertama adalah memberantas buta huruf, terutama di DKI Jakarta dulu, dengan temuan yang saya punya itu. Tapi Bismillah, alhamdulillah, mudah-mudahan ijabah, insya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah. Tapi alhamdulillah saya merintis sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah diterima. Ya, dengan kemampuan pedagogi kita, dengan keahlian pedagogi yang terus kita pelajari, bagaimana kita
berinteraksi dengan anak, bagaimana kita berinteraksi dengan remaja, bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua. Ketika belajar Al-Quran, itu sedikit demi sedikit kita dapatkan ilmunya, kita dapatkan bagaimana mereka cinta dengan Al-Quran. Kembali kepada malaikat Jibril itu tadi, Rasulullah talaki kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril talaki kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dengan cara talaki, yang pernah satu saat juga Rasulullah memerintahkan kepada siapa itu Zaid bin salah satu sahabat lah. Iya, salah satu sahabat untuk membacakan Al-Quran. Sahabat sendiri bertanya, ya Rasulullah, Anda lebih pandai, Anda yang mempunyai wahyu, kenapa Anda menyuruh saya baca? Nah, disitulah salah satu prinsip yang nantinya kita ambil. Maka salah satu poin dari metode papan itu adalah yang pertama talaki, yang kedua tilawah jama'i. Tilawah jama'i itu baca bareng-bareng. Terutama ini bisa kita praktekkan dengan peserta didik yang usianya 4 tahun, 5 tahun yang sama sekali belum mengenal huruf hijaiyah. Baru mengenalnya alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu metode media seperti itu perlu kita bawakan juga. Kita baca doa sama-sama gitu ya kan. Lama-lama kan mereka hafal. Betul. Ya, mereka terus tiap hari dibaca, akhirnya mereka hafal tanpa tahu tulisannya. Begitu. Betul. Seperti yang kita lihat juga budayanya orang Indonesia kan. Setiap malam Jumat baca Yasin. Nggak sampai lama. Dalam berapa bulan aja, berapa halaman Yasin yang depan itu pasti insya Allah udah bisa hafal. Seperti juga ayat kursi. Kalau kita tanya teman-teman kita yang lagi ngumpul, kamu pernah nggak ngapalin ayat kursi? Pasti jawaban mereka rata-rata tidak. Tapi ketika karena saking seringnya mendengar dan ikut membaca. Dan itu salah satu perlunya tilawah jama'i itu tadi. Tapi tilawah jama'i yang kita selipkan di metode papan itu, kenapa yang utama adalah makhraj dan kenapa yang utama adalah cara baca yang benar dengan tajwid seperti yang kita ambil dari Syekh Ali Jabir, bahwa makhraj itu yang pertama. Tapi dalam metode papan ini sambil berjalan, guru atau muhafid atau mudabbir itu harus sangat berkompeten, harus menguasai Al-Quran. Paling enggak kalau dia berprofesi, paling enggak kalau dia sebagai muhafid, paling enggak juz 30, juz 29, dia harus mutkin, dia harus di luar kepala. Dengan bacaan tajwid yang benar, yang saya baca di awal tadi, warattilil Qur'ana tartila. Kalau adatnya orang-orang kita kan pengen hafal Quran, asal hafal aja. Ya kita nggak menampik kalau Quran itu mujizat. Quran itu mujizat. Orang yang diruqyah aja walaupun bacaan Qurannya masih belepotan, itu jinnya udah takut. Kadang-kadang bacaannya makhrajnya masih kurang pas, panjang pendeknya masih kurang pas, itu jin aja udah takut. Tapi bagaimana kalau kita bisa membacanya dengan tartil, dengan tajwid, apalagi dengan suara yang bagus. Nah, interaksi kita terhadap anak kecil, kita bahas anak kecil dulu ya. Anak kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, yang kita dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang tajwid, itu otomatis akan masuk ke otak bawah sadar dia. Ketika kita lepaskan untuk mengucapkan sendiri, untuk membaca Quran sendiri dengan hafalannya, nah, dia akan membaca dengan baik dan benar. Baru kemudian nanti kalau udah bacaannya minimal juz 30 atau juz 29 itu udah menguasai, baru kita kenalkan dengan cara baca yang benar, dengan tajwid, dengan huruf, dengan metode cara membaca yang cepat. Itu alhamdulillah dengan cara itu saya udah pernah praktekkan dalam 6 bulan, 6 bulan interaksi 6 bulan seperti itu. Anak yang tadinya tidak tahu huruf sama sekali, itu alhamdulillah baca itu udah mulai lancar, mulai paham, mulai bisa baca Al-Quran. Nah, itu nanti baru pada
kurikulum selanjutnya kita kenalkan dengan dengan apa itu metode papan kuantum tilawah, cara cepat baca Quran yang efisien. Gitu. Mungkin dari sampai situ dulu mungkin barangkali Pak Denny. Oke, oke. Jadi ini program ini buat usia berapa, Pak? Oh, yang saya canangkan sebenarnya itu dari usia bisa bicara, anak-anak bisa bicara 3 tahun, sampai 4 tahun. iya, iya 3 tahun. Karena Al-Quran itu kan satu mukjizat, Ya. wahyu. Ya, eh, jangankan yang sudah bisa bicara 3 tahun, yang di dalam janin aja kalau kita bacakan wahyu itu insya Allah bisa mengingatnya. Gitu. Jadi kita nggak hanya mengandalkan alam bawah alam sadar kita nggak hanya mengandalkan logika. Walaupun nanti dalam pembelajaran itu semua indera kita pakai, mulut, hidung, mata, telinga, perasaan, feeling itu nanti ke bawah semua. Tapi kita juga harus mengingat bahwa Quran itu wahyu. 2 tahun, kalau makanya saya biasakan anak saya baru 1 tahun itu saya setiap hari saya setelin murotal itu. Saya berharap mudah-mudahan sebelum bisa bicara, yang pertama yang dihafalnya adalah Al-Quran. Jadi prioritas saya sih, karena emang baru berangkat, ya mau nggak mau dari anak-anak dulu. Jadi fokusnya di anak-anak ya, Pak. Untuk orang dewasa gimana? Ada nggak kira-kira kurikulumnya beda atau sama atau gimana? Atau khusus gitu? Ya, Misalnya kalau untuk orang-orang baca Al-Quran dong. Rata-rata orang Indonesia ya, kan bisa, tapi dia nggak bisa nulis kan? iya betul. Itu gimana itu? Kalau untuk kurikulum orang tua, yang pertama yang sedang saya khususkan itu adalah anak dan ibu. Jadi metodenya sebenarnya sama. Metodenya sama, metode itu juga. Cuman kalau untuk ibu, jadi mungkin nanti kalau misalnya sebuah buku gitu, kalau untuk anak-anak, buku ajar, itu nanti ada tambahan, kalau untuk ibu ada teorinya. Jadi misalnya dengan teori, kalau misalnya cara baca, kalau kita mengenal cara bacaan yang benar, adanya satu ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan gitu kan. Kalau misalnya saya contohkan, kalau untuk anak-anak, sering saya bawakan dengan ketukan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu 5 ketukan itu. Kemudian kalau saya kaitkan dengan cara dengan pelatihan makhraj misalnya, babi bu babe, itu ada ketukan. Nah, itu kalau untuk anak-anak kita nggak perlu menjelaskan ketukannya itu gimana. Sabbihis, kalau ketukannya udah berupa lagu, udah berubah lagi. Sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, itu kalau kita berikan teori kepada para orang tua agar cara bacanya itu sesuai dengan tajwid, ketukannya perlu kita jelaskan. Misalnya, sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan. Itu ada 2 ketukan. Ya. Itu kalau orang tua kita berikan teori seperti itu, dia secara nggak langsung dia akan paham tajwid. Dikit nanti kita singgung, ini bacaannya gunah. Gunah berapa ketukan, Bu? 2 ketukan. Jadi ketika nanti murojaah bersama anaknya, ibu itu langsung bisa paham. Oh, ini bacaan gunah. Bacaan 2 ketukan, 2 harokat. Dibaca 1 ketukan, anaknya baca innal insana, oh salah. Ya. Gitu. Jadi ada teori yang diselipkan di orang tua. Kalau di anak belum ada teori. Ya ikut aja ya kalau anak-anaknya. Ikut aja, yang penting talaki dulu. Begitu. Ini Pak Imron sudah jalanin berapa bulan metode ini? Ya. Udah berapa lama jalanin metode ini? Atau dipraktekkan, diaplikasikan gitu? Saya sebenarnya labnya itu di rumah saya sendiri karena saya punya dari tahun 2017 saya bikin lab itu karena jadi metode ini saya ambil dari beberapa metode lama, metode baru, metode modern, metode salafiyah. Saya kumpulkan jadi satu,
saya ciptakan dalam lab yang saya bikin itu tadi, ya anak-anak itu tadi. Anak-anak dari usia 5 tahun sampai ada yang SMA, bahkan ada yang SMA, kelas 2 SMA waktu itu. Oke. Alhamdulillah secara tatap muka, alhamdulillah mereka sangat suka. Karena dalam 1,5 jam pertemuan atau minimal 1 jam itu pasti saya selipkan tilawah jama'i, saya selipkan talaki, kemudian saya selipkan tebak ayat, tebak surat, kemudian beberapa menit saya selipkan kisah-kisah Al-Quran yang harus dikenali oleh kita sebagai umat Islam. Karena kalau kita bicara masalah kisah, sepertiga Al-Quran itu sendiri kan kisah. Yeah. Jadi kita salah satu cara untuk membawa mereka mencintai Al-Quran, mencintai agama kita itu dengan cara menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu salah satu yang terpenting juga dalam metode papan ini, karena kalau kita lihat budayanya orang Indonesia itu kan keluhannya apa itu? Bosan. Rata-rata kalau mereka diajak, iya, ayo baca Quran gitu kan. Sebelum diajak aja mereka udah enggak minder atau mungkin malas lah, atau mungkin takut salah lah gitu kan. Itu kita nggak sadar, masyarakat kita nggak sadar bahwa itu adalah mutlak gangguan setan. Ya. Mutlak itu gangguan setan. Kalau orang udah sama sekali jauh dari Al-Quran, kita mau ngajak untuk baca, sangat susah. Makanya metode tilawah jama'i itu sangat penting. Kenapa? Guru harus ikut ngomong ya. Rata-rata orang kita kalau belajar Quran kan gurunya nggak ikut, ayo baca gitu kan. Salah. Yeah. Itu akan sangat membosankan. Anak nggak lama, sampai seminggu 2 minggu dia akan bosan dan dia akan pergi. Yeah. Tapi kalau dengan tilawah jama'i yang kita bacaan kita otomatis kita dengan cara belajar akan semakin bagus. Satu, mereka betah. Yang kedua, karena Quran itu adalah wahyu, otomatis apa yang dia dengar itu akan sedikit demi sedikit mengikis. Karena alasan mereka baca Quran, enggak nafas saya ngos-ngosan gitu. Males Kalau ibu-ibu, terutama ibu-ibu tuh kendalanya ibu-ibu sibuk, kapan waktunya gitu kan, masak, ngurus anak dan sebagainya. Padahal kalau kita mengerti metode yang kita pakai itu, baca Quran apa sih yang dilarang baca Quran itu di mana sih? Cuma satu tempat. Di toilet, di WC. Yang nggak boleh kan di WC. Di dapur sambil goreng bawang merah, bawang putih, sambil goreng nasi bisa. Kalau kita ingat salah satu syarifah di Jawa Timur itu kan, kalau dia sehari atau setiap hari bisa khatam Quran itu kan. Karena setiap harinya, walaupun dia nyapu tapi mulutnya masih qomat kamit. Gitu. Kalau kita kembali kepada Rasulullah dari melek, dari beliau bangun tidur, itu yang pertama dilakukan adalah bersiwak kemudian baca Al-Quran. Bersiwak, baca Al-Quran, berapa ayat, baru beliau berwudu atau mandi. Dulu Pak Imron, ini rancu. Nabi Muhammad itu ini loh, ummi loh. Baca Qurannya gimana itu? Ya makanya tilawah, pemahaman definisi dari tilawah itu, talayatlu membaca. Membaca itu kan bisa dengan bin nazar, bi ghairi nazar. Bisa dengan melihat, bisa dengan menghafal. Nah, kalau penjabarannya lebih jauh, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Quran itu wahyu kan? Mendengar saja berpahala, mengucapkan saja berpahala, mata kita berpahala, kuping kita berpahala, mulut kita berpahala. Kalau orang-orang NU, orang-orang Salafiyah mengatakan, kalau baca Quran lebih baik dengan cara membaca, karena berharap barokahnya adalah mulutnya berpahala, matanya berpahala, telinganya berpahala. Yeah. Kalau Rasulullah nggak membaca, tapi Rasulullah tilawahnya dengan cara langsung beliau baca. Review. Di setiap keadaan. Iya, mereview. Iya, murojaah. Murojaah. Bangun tidur beliau langsung bersiwak, karena siwaknya di samping Rasulullah, di samping tempat tidur Rasulullah.
tugas dari para istri-istrinya itu siwaknya kalau ditaruh ketika mandi, tugasnya menggantikan untuk mencuci, kemudian jadi siwaknya Rasulullah itu mungkin banyak gitu. Beliau bangun tidur siwak langsung baca Al-Quran. Karena minimal Rasulullah itu, minimalnya Rasulullah sehari itu minimal 200 ayat. Beda lagi kalau beliau sholat malam aja dalam 4 jam beliau bisa 4 juz kan. Setiap sholatnya Rasulullah. Nah kita sangat jauh dengan Rasulullah. Kita boro-boro kadang-kadang seminggu aja kita nggak baca Quran, sebulan nggak baca Quran, atau bahkan setahun nggak baca Quran gitu. Ya, itulah. Begitu. Oke, mungkin teman-teman yang nonton silakan kalau ada yang nonton boleh interaksi dengan kami. Ini yang nonton cuma satu, Pak. Nggak apa-apa ya. Iya. Nanti ini video di YouTube. Nah, Pak Imran boleh nanti saya kirimin videonya karena yang bisa nge-save videonya cuma saya. Jadi nanti video ini saya kirim juga ke Pak Imran. Pak Imran juga boleh upload di apa namanya sosmed Pak Imran ya, atau di YouTube ya. Lumayan buat konten. Jadi apa namanya? Balik lagi nih ke metode ini. Berarti ini udah dijalankan selama 2018 ya? 2018 lumayan lama ya. 18, 19, 20. Iya. Prakteknya mulai dari labnya itu 2018. Sebenarnya saya mempelajarinya itu berbagai metode itu udah sebelumnya, udah dari ketika jadi, awal rangkuman dari beberapa metode Bapak rangkum lah, kemudian ciptakan sendiri metode yang terbaru ya. Cuma gini Pak, kalau misalnya ini kan harus apa ya? Berarti kan gurunya itu harus benar-benar hafal ya kan, hafal dan paham metodenya gitu kan, dan nggak bisa gini diajarkan sembarangan orang metode ini. Itu pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, berarti kalau misalnya kita sebagai orang yang apa namanya, orang yang udah bisa baca lah misalnya, kita mau menghafal dengan metode papan tuh gimana caranya? Kita orang yang sudah bisa membaca. Ya, baca Al-Quran kita udah bisa, cuman kita kurang karena kan ini kan metode menghafal kan, metode hafalan. Itu gimana caranya? Baik. Yang pertama kita yang sudah bisa membaca, bahwa Rasulullah berfirman, Al-Mahir bil Quran itu kan ma'asafaratil kiramil baroroh gitu. Bersama malaikat Jibril. Ya? Nabi bersabda bukan berfirman. Oh iya, Nabi bersabda, ya. Nabi bersabda, Al-Mahir bil Quran, ma'asafaratil kiramil baroroh. Kadang-kadang kita yang sudah bisa baca Quran itu menganggap kita udah bisa gitu. Padahal ulumul Quran itu sangat luas, apalagi setelah abad sekian, setelah zaman sahabat, setelah zamannya tabi'in, ketika muncul qiraatus sab'ah, qiraatul 14 sampai 20, temuan-temuan baru itu semakin banyak gitu kan. Ya. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kalau udah bisa baca, ya udah, gimana kita cara ngapalinya gitu dengan cara metode papan ini. Salah satu gunanya papan itu adalah sebagai remember, sebagai pengingat. Kalau kita kadang-kadang kita ngapalin, makanya banyak prinsip para muhafidz itu mengatakan. Sebentar Pak Imran, dulu. Ini papannya maksudnya papan beneran, papan tulis atau papan gimana maksudnya? Tadi belum dijelasin soalnya. Salah satu medianya itu papan. Papan walaupun kecil, walaupun cuma berukuran 40-30, itu harus ada. Berarti medianya nggak kayak kertas gitu apa karton gitu? Kalau karton terlalu banyak mengeluarkan biaya mungkin. Kalau papan kan, papan itu nanti ada berisi, kita bisa isikan, karena tulisan kita itu satu saat kita hapus. Ya. Saat pembelajaran itu, kalau misalnya kita tuliskan sabbihisma rabbikal a'la untuk memancing anak-anak, setelah diucapkan sabbihisma rabbikal a'la, lagi sabbihisma rabbikal a'la, itu di pengulangan yang kedua, pengulangan yang ketiga, ada lafaz-lafaz, ada ayat-ayat yang kita hapus. Untuk menarik minat anak-anak, bisa kita di breaknya itu, kalimat apa yang kita hapus. Sabbihisma rabbikal a'la, misalnya rabbikanya yang kita hapus. Sabbihisma rabbika yang dihapus. Anak-anak misalnya 5 orang, 10 orang itu akan dengan cepat. Apa yang dihapus? Rabbika.
Oh, Itu kita oke. nggak sadar kalimat Oh, Rabbika itu ternyata melatih dia untuk cepat hafal. Ya. memahami hijaiyah. Bukan cuma menghafal, tapi juga dia paham huruf ini ro, ini ba, ini kaf, ini yang dihapus ayat Rabbika gitu. Nah, Berarti itu berarti untuk kalau anak-anak berarti kalau medianya kita ganti pakai kertas atau karton nggak bisa ya itu dilakukan ya. Memang harus pakai papan ya. pakai papan. Pakai papan Ya. yang suatu saat kita hapus, kemudian ada Ini adalah poin-poin di situ yang harus kita berikan. ya. Jadi metodenya ini memang apa namanya kelebihannya adalah di papan dan cara kita menghafalnya gitu ya Pak. Kayak dulu saya di Iya betul, Mahfuzat, pesantren begitu Pak. Mahfuzat ngapalinnya begitu tuh. di Jadi guru papan ya. ngapusnya samar-samar. Entah kalau udah berapa kali lagi hafal dihapus bener-bener hapus gitu. Oh jadi metodenya Nah iya, andalkan papan gitu ya. iya Oh, betul. Makanya kenapa dinamakan metode papan. oke. Ini udah dikenalkan kemana aja Pak? Misalnya, Masih berapa kampung di daerah saya. oh gitu. Pak Imron tinggal di mana? Mungkin bisa dikasih tahu. Biar mungkin ada yang mau belajar nih, Di mau belajar di ngapal. Semanan, Kampung Malang. Teman. Tinggalnya launchingnya pertama dulu itu di kampung di rumah saya, Kampung Malang Semanan Kalideres. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya mau langsung belajar sama Pak Imron, bisa dihubungi beliau ya ke langsung aja nih, langsung follow Pak Imron, atau follow saya juga nggak apa-apa. Teman-temannya Pak Imron bisa follow saya teman-teman saya bisa follow Pak Imron supaya kita yang mau belajar menghafal Al-Quran dengan cek metode papan ini bisa langsung kontak beliaunya aja langsung gitu. Ya, ya Siap. mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungin Pak Imron. Ada di IG kalau nggak salah, IG itu di FB, IG saya kaitkan dengan Facebook, itu ada nomor teleponnya yang saya cantumkan di situ. Mungkin bisa disebutin lagi. Takutnya teman-teman itu Oh, nggak lihat IG-nya atau nggak lihat WhatsApp atau Facebook. untuk metode papan saya khusus 1 2 3 4 6 7 8 5 9. Oke, terima kasih Pak Imron. Nah, jadi teman-teman kalau yang ada yang mau langsung hubungin Pak Imron untuk belajar dengan metode papan ini, silahkan ya. Atau mungkin anak-anaknya ingin belajar metode papan. Pak Imron nyediain kelas ini nggak? Kelas online nggak untuk belajar ini? Belum, belum Belum ya? baru rencana kemarin kemarin ada permintaan, masih nego karena dia minta disertakan bahasa Arab. Ya mungkin ini Oh, Pak Denny kan udah berjalan bahasa Arabnya kan. udah. Tapi sekarang lagi stop dulu Pak, karena pesertanya ini lagi mau istirahat dulu katanya. Ya, Kemarin karena tuh kita ada salah satu dosen. lumayan ini Pak, lumayan berat ya. Mungkin buat orang ya seperti yang Pak Iya, Imron tadi belajar bahasa Arab itu buat orang Indonesia cukup berat gitu. Sama ketika berat. kita Iya. bahasa Mandarin atau bahasa Jepang yang tulisannya sama sekali berbeda gitu kan. Cuman Arab itu kelebihannya kita ngaji aja. Kalau kita udah biasa ngaji ya insya Allah gampang. Tapi Iya betul. kesulitannya banyak banyak orang Indonesia yang nggak baca, nggak bisa buta huruf gitu, buta huruf Al-Quran. Bahkan mereka nggak ngaji ya. Itu adalah tantangan juga buat kita sebagai apa ya orang yang bisa baca Al-Quran. Ini adalah ladang dakwah besar di Indonesia. Meskipun Indonesia ini penganut Islamnya besar, tapi ya buta huruf Qurannya juga besar. Makanya ya kondisinya seperti ini, gitu kan. Oke, jadi Betul. mungkin teman yang mau apa namanya, yang mau belajar menghafalin Al-Quran lewat metode papan ini boleh hubungi langsung aja ke Pak Imron ya. Nanti video ini juga kita akan share di YouTube, share juga di Instagram saya. Nanti di-share juga sama Pak Imron di Instagramnya Pak Imron. Teman-teman langsung aja hubungi beliau ya. Karena saya juga nggak paham. Jadi belajarnya jangan ke saya, langsung aja ke Pak Imron gitu sebagai apa namanya founder metode menghafal metode papan ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin teman-teman yang nonton boleh apa namanya komen atau share atau bertanya langsung silakan. Ini karena kita hari Sabtu Pak, orang-orang lagi pada jalan-jalan, jadi mereka nggak Iya. nggak nonton ya, lagi asik sama keluarga masing-masing. Tapi nggak apa-apa, ini tetap kita kita tayangin siaran ulangnya nanti di IG. Kemudian Iya. apa namanya? Kira-kira kalau misalnya ada orang yang ikut peserta gitu, kira-kira
berapa lama dia akan bisa menghafal dan berapa banyak surat atau ayat yang bisa dia hafal dalam periode tertentu gitu Pak. Gimana Pak? Ada yang putus tadi? Jadi gini, misalnya ada peserta nih datang ke Bapak, Set, saya mau menghafal Al-Quran. Nah, misalnya dia mau ngapalin juz amma misalnya, juz 30. Berapa lama dia harus menghafalkan juz 30? Atau mungkin 1 bulan dia bisa dijamin bisa hafal sekian surat gitu. Nah, itu bisa pernah nggak Bapak teliti gitu? Iya. Itu kalau secara kurikulum, kalau dalam seminggu 2 kali pertemuan, itu Hmm. juz 30 itu selesai dalam 2 bulan, 3 bulan. Oh, cepat Itu juga kalau ya? seminggu 2 kali pertemuan. Ya, Karena iya kalau saya bilang lambat. dua oh, bulan tiga lambat. bulan itu lambat. Oke. Lambat. Kalau kalau dia datang khusus karantina, maksudnya melakukan karantina, juz Hmm. 30 itu kalau dengan metode yang pas, metodenya pas dipraktekkan, juz 30 itu bisa dalam 4 hari atau seminggu. Orang yang udah bisa baca ini ya, Ya, ya. orang yang udah bisa baca walaupun tajwidnya masih kurang, Hmm. sekedar hafal karena jaminan Allah itu 4 kali diulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir itu kan. Tapi ya itu efeknya itu kalau orang udah bisa baca, biasanya kalau kita mengadakan murokas itu, kalau kita geber orang kita geber dengan interaksi dengan Al-Qur'an selama jangankan 4 jam 5 jam, 3 jam aja kadang-kadang udah keluar itunya, Asap, keluar asapnya ya. iya. Ada pernah kejadian pada ini sampai kesurupan itu. Oh gitu. Berarti dia Iya, ada. ngadain murokas, iya betul. Karena dia jarang berinteraksi dengan Al-Qur'an, Hmm. kemudian ikut murokas selama 6 jam. Murokas itu pemusatan ya. Salah Hmm. satu kegiatan pemusatan, kita interaksinya 6 jam, dalam 6 jam itu hanya berinteraksi dengan Quran. Apakah itu Oke. tadabbur, apakah itu baca, apakah itu talaki dan sebagainya. Pokoknya yang jelas 6 jam itu kita interaksi dengan Al-Quran. Itu pernah ada yang Itu di kesurupan. tempat lain. Kenapa? Di tempat apa di tempat lain? Di tempat lain. Oh, di tempat Kalau lain. di tempat saya kan masih anak-anak. Jadi kalau untuk merokas masih sifatnya Belum. baru 2 jam. 2 jam itu anak-anak itu kan masih bersih-bersih itu kan. Ya, ya, ya. Ya, kebetulan yang kesurupan itu orang tua, Oh, ibu-ibu itu. oke. Sip, 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 sip. Oh ya. Terus ini apa? Tadi pertanyaan saya pertama tadi belum dijawab tuh. Ap- Lupa pertanyaan saya. ap- Itu apa ya? Jawab yang kedua ya tadi ya. Yang iya, yang pertamanya kedua. Yang pertama tadi apa ya? Pak saya saya juga lupa tuh. Ya udah lanjut Pak. Oke. Terus oh ya, saya ingat. Maksud saya ini ini nggak pelajar online lagi dulu nggak? Ada pembelajaran online nggak gitu Pak? Belum ya? Online itu belum ada. Cuman kalau misalnya mau di onlinein bisa. Bisa ya? Ya cuman bisa. Cuman agak susah kali interaksinya ya. Kalau online tuh biasalah sinyal lebih enak datang kan. Iya, satu sinyal, yang kedua talakinya itu nggak maksimal. Hmm. Paling jauh ini gini ya. Bapak ngajarin itu di tempat sendiri atau pernah juga keluar gitu Pak? Keluar dari tempat dari wilayah Bapak gitu misalnya, Pak tolong saya punya grup ini sekian orang mau belajar gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Saya pernah ngadain di Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Islam Indonesia itu untuk bapak-bapak. Itu hanya sekedar sharing, itu saya masih ikut metode tes itu. Jadi Hmm. salah satu yang inisiasi itu metode tes dari Bandung. Itu Hmm. saya sempat mengundang se-Jakarta. Kebetulan waktu itu yang hadir sekitar 50 bapak-bapak Oh, sama ibu-ibu, 50 orang. lumayan. Ya. Itu Jakarta tahun 2018. masih wilayah Jakarta ya. Belum sampai luar kota Jakarta ya. Pusat. Hmm. Belum keluar kota belum. Tapi kalau misalnya ada undangan kayak gitu ada ya, boleh ya Pak? Bapak terima ya murid kayak gitu ya?
Pernah waktu itu diminta, tapi baru sharing-sharing, kemudian dipraktekkan sendiri Dalam artian tanpa gini, kehadiran. minta bisa gitu. Bisa, insya Allah bisa. Kurikulumnya seminggu 2 kali gitu ya, Pak? Yang udah berjalan untuk anak-anak itu saya praktekin seminggu 2 kali. Oke. 1 jam, 1 jam setengah, atau lama. Kalau 2 jam itu kelamaan, bosen Lama. anak-anak, Iya, iya, iya. kelamaan. Oke deh, Pak. Saya rasa saya habis pertanyaannya. Itu lumayan menarik ya, metode papan ini. Kurikulumnya udah ada berarti ya, kurikulum udah ada. Mungkin ada buku yang bisa ini Pak, bisa didapatkan sama penonton-penonton kita nih. Ada nggak bukunya? Bukunya masih dalam proses editing untuk dicetak. Oh gitu, oke siap 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 siap. Tapi Pak ada kan ya, pasti bakalan ada ya. Jadi teman-teman, Pasti, insya Allah pasti bakalan ada. oke. Jadi terakhir nih Pak, karena kita udah hampir 1 jam ya, udah hampir 1 jam. Udah Nah, berasa. 5 menit ya, nggak berasa ya ngobrolin metode ini. Karena ini suatu hal yang baru buat saya. Jadi saya pun nggak kenal metode-metode hafalan Al-Quran gitu kan. Jadi ya saya baca, kalau saya udah bisa baca, hafal, baca, hafal gituin aja pelan-pelan. Nah, karena ada metode ini kan menarik ya untuk dicoba gitu kan. Ya, tapi kan harus ada gurunya. Kalau misalnya nggak ada gurunya repot juga ya kan. Oke, ada kesan nggak Pak untuk teman-teman yang nonton video kita? Gimana gitu? Iya, Bebas. baik. Salah satu statement yang Pak Denny sampaikan barusan itu tadi, karena intinya kan saya bisa ambil itu, karena saya jarang gitu kan, jarang menemukan yang seperti ini gitu. Itulah salah satu kelemahan yang kita nggak sadari. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi nggak akan mulai gitu. Oke. Membaca Al-Quran, rata-rata orang kita kan udah bisa baca, ya udah. Ya. Kita Apalagi cari nggak. momennya, kita cari eventnya, kapan baca Quran, ya di masjid gitu kan. Ya kalau ketika ada acara gitu kan. Padahal Al-Quran itu kan bermacam-macam, disampaikan firman Allah kan. Ya. Eh, la raiba fi wa syifaun wa rahmah gitu kan. Dan sebagainya. Banyak orang kita tuh lengah. Ya. Buru-buru setiap hari. Kadang 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan nggak baca Al-Quran sama sekali gitu. Itu tanpa kita sadari bahwa itu adalah mujizat yang paling gampang. Ya. Yang paling ibadah yang paling gampang kita raih itu adalah membaca Jadi. Al-Quran. Salah satu gunanya adalah untuk mengambil sibghatullah itu. Bahwa hidup kita di dunia itu kan ubudiyah, hidup kita itu adalah penghambaan. Dengan cara apa? Supaya hidup kita itu dalam koridornya ibadah, koridornya Allah. Ya dengan cara kita melatih riyadhah itu tadi. Riyadhah yang kita laksanakan ya salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu kan pahalanya luar biasa, pahalanya spesial gitu. Alif Ada lam mim, alif harfun, satu surga yang lam harf. ada satu surga bahkan yang disiapkan buat orang-orang yang suka baca Quran kan? Ahlul Quran. Ya, Alul Quran. Iya, bukan hanya surga, tapi ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah gitu kan. Sekarang kalau di dunia ini keluarga kita diutak-atik, mau dijahatin sama orang, kita kira-kira marah apa enggak gitu. Kadang-kadang kita support yang seperti itu, ngapal Quran susah, berat, baca Quran berat gitu kan. Tapi kadang-kadang motivasi bahwa ahlul Quran ahlullah. Kalau kita di dunia dizolimi nama orang, ya pasti keluarganya pasti akan marah gitu. Allah pasti akan marah. Nah, salah satu motivasi kita adalah ahlullah, jadi keluarga Allah. Dengan cara berinteraksi, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Siap. Oke. Oke, Pak Imron, kayaknya kita ngobrolnya masih panjang sebenarnya. Tapi kita stop dulu. Mungkin bisa di part 2-nya kali ya. Baik teman-teman yang nonton live kami, silahkan. Ini udah banyak sih yang nonton sebenarnya Pak. Cuman keluar masuk gitu ya. Iya, Biasa. karena temanya masih belum Ya. stabil.
temanya ini apa namanya masih tentang edukasi. Biasanya edukasi Iya, agama misalnya. Tapi kalau hiburan biasanya banyak yang nonton itu. Tapi mudah-mudahan lah ini satu cara saya untuk mensiarkan agama kita, metode Bapak temukan. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita untuk menyebarkan lagi insya apa Allah, yang tadi baca oleh insya Allah. Indonesia khususnya insya Allah. Jadi gitu, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat, Pak. Terima Amin, kasih amin. waktunya share tentang metode baca Quran, hafal Quran ya, Pak. Metode menghafal Quran kapan ya? Ini bisa Metode lebih papan. luas lagi dan semoga manfaatnya bisa dirasakan oleh kita semua sebagai Muslim Indonesia. Terima kasih Pak Imran. Insya Allah. Selamat siang, selamat weekend. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya dengan topik yang bisa Insya sangat Allah. beda. Insya Allah. Ya, ditunggu ya karya tulis yang kemarin yang Bapak udah tulis tuh, resolusi 2023. Oh siap, insya Allah siap. Sedikit lagi Oke, tinggal editing. siap, siap, siap. Oke, Pak Imran, terima kasih waktunya. Teman-teman, selamat weekend ya semuanya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akan komen, like, dan subscribe channel kami. Pak Imran apa channelnya? Channel Rosadi YouTube. 94. Oke, Rosadi Semuanya 94. sama. Dengar? Semuanya Kenapa, Pak? sama. Oke. Semua IG-nya. channel media sosial saya sama Rosadi 194. Oke, siap. Teman-teman silakan untuk mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghafalnya dan menjadi ahlullah yang dilindungi Allah. Amin. Terima kasih Pak Imron. Sampai ketemu lagi ilal liqa di Sursah Al-Atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.